Que sensação. Eu não preciso de mais nada. Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Hilman yang untunya masih ompong. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan banyak uangnya dan menjadi seorang juragan seperti di film ini. Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film drama komedi romantis yang tayang tahun 2020 tentang juragan tomat yang pura-pura miskin. Seperti apa jalan ceritanya? Gak usah pakai lama, kita langsung saja mulai. Inilah dia, Rich in Love. You don't need a million reasons to smile without a reason. Di awal cerita, pada pagi hari yang cerah, terbangunlah seorang pria. Dia adalah Teto, putra sematawayang sang pengusaha sukses yang bernama Theodore. Tah, iya banget bapana. Beliau ini adalah pemilik kebun dan perusahaan tomat terbesar di negaranya. Saking terkenalnya, beliau ini dijuluki Raja Tomat dan Teto sang putra mendapatkan julukan Pangeran Tomat. Teto yang hidup berkecukupan dengan segala kemewahan yang ada, pastilah segala keinginannya selalu terpenuhi tanpa mengharuskannya bekerja keras. Wah, enak pisannya jadi si Teto. Udah ganteng, lebat duit pula. Dan tentunya banyak para wanita yang menghampiri dan merayunya. Ini mah cewek-cewek matre atuh. Dan hal ini pula lah yang membuatnya terbiasa gonta-ganti pasangan. Waduh, ya playboy mah bebas lah. Tapi justru hal itu yang membuat sang ayah khawatir. Walaupun begitu, Teto selalu mendapatkan dukungan dari sahabatnya yang bernama Igor. Ini nih rarainya. Di tempat lain, ada seorang wanita muda nan cantik yang bernama Paula. Dia adalah seorang dokter residen di sebuah rumah sakit. Bersama kedua orang sahabatnya yang sama-sama berprofesi sebagai dokter residen. Dia adalah Raisa. Bukan yang itu maksudnya. Nah, yang ini nih orangnya. Dan juga Katia. Nah, si Katia ini mengajak teman-temannya untuk menghadiri pesta lajangnya, karena sebentar lagi Katia ini akan segera mengakhiri masa lajangnya alias menikah. Paula sempat menolak ajakan Katia karena ada seorang dokter yang bernama Victor, pikiran kotor, yang mengajaknya melakukan praktek operasi. Namun ketika si Victor ini menunjukkan ketertarikannya pada Paula, Paula pun langsung ilfil dan berpura-pura sakit, padahal mah nyusul temannya yang akan segera berangkat di terminal bis. Amiga, você vem! Inventei lá que tava passando mal, que tive treco, fui embora. Sementara itu di kolam renang, Teto yang sedang bersantai mengajak Igor untuk bertaruh lagi. Dan apabila dia menang, maka Igor harus menuruti kemauannya. Alhasil seperti biasa, Igor pun selalu kalah dari Teto. Dan ia pun harus menuruti anak majikannya itu untuk bersenang-senang. Lalu Teto meminta Igor untuk menemaninya mengambil sebuah mobil untuk ditunjukkan pada ayahnya agar bisa dibelikan mobil tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Jiwa muda yang bergejolak penuh adrenalin dalam diri Teto membuatnya ingin memacu kendaraan mewah tersebut dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya Pak Pol yang mengenal siapa itu Teto akhirnya membebaskannya, namun tidak dengan sang polwan. Ia menyuruhnya keluar dari mobil tersebut dan memeriksanya. Teto, seu safado. Saudade de você, sabia? Dan sarwananya. Setelah itu, Teto datang ke kantor ayahnya dan merayu sang ayah agar dibelikan mobil yang baru saja ia coba untuk hadiah ulang tahunnya. Namun sang ayah menolaknya dan malah ingin memberikan hadiah ulang tahun yang bermanfaat bagi Teto, yaitu sebuah pekerjaan. Lalu sang ayah memanggil karyawan kepercayaannya, yaitu Monique, dan meminta Teto belajar dari Monique bagaimana cara ia bekerja. Então, Teto, você já sabe no que você quer trabalhar? Cada oportunidade que aparece. E no mais, eu estudei muito também e me mandaram pra cá como executiva ajudante. Nah, pada malam harinya, di sebuah wahana yang penuh dengan permainan, Paula beserta kedua temannya sedang bersenang-senang bergembira sambil menonton pertunjukan musik, yang dimana Teto pun sedang merayakan ulang tahunnya di tempat yang sama. Doi berdansa sambil dikelilingi wanita-wanita cantik yang memujanya. Tak lama kemudian, Igor datang, tapi sayangnya, si Igor ini kesulitan untuk masuk, karena namanya tidak ada di daftar tamu. Aduh, karunya teuing jadi si Igor. Akhirnya Igor pun memanggil-manggil Teto. Teto! 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 Dan akhirnya Igor pun bisa masuk. Nah, di sini Teto bermaksud untuk mengenalkannya pada seorang wanita pujaan hati Igor, agar supaya si Igor ini nggak bulukan karena kelamaan ngejomblo. Selma, tudo bom? Queria te apresentar meu amigo. Príncipe do tomate já tá bom demais pra mim.
Tapi sayangnya, si Igor malah dibuat kecewa karena wanita pujaannya itu malah menyukai Teto dan wanita itu langsung nyosor aja kayak soang. Igor yang kesal akhirnya meninggalkan mereka berdua, tapi Teto berusaha menjelaskan maksud dan tujuannya. Hingga akhirnya mereka berdua pun pare-area omong. Teto yang menyadari ucapan sahabatnya itu langsung menanggalkan name tag yang menjadi identitas keluarganya. Setelah itu, Teto berbaur dengan para pengunjung dan melanjutkan kegembiraannya berperang tomat. Saat sedang perang tomat, Teto tak sengaja melemparkan tomat tepat mengenai Paula. Dokter cantik ini pun tak terima dan mengomeli Teto. Nah, di waktu yang bersamaan, kedua teman Paula itu diganggu oleh sekelompok pemuda kampung setempat. Paula yang hendak melerai pun malah menjadi korban pelecehan. Teto yang melihat hal tersebut berusaha membantu Paula, namun naasnya, Teto disikut oleh salah satu pemuda hingga hidungnya patah dan berdarah. Lalu Paula beserta kedua temannya berinisiatif mengobati luka Teto. No 3, tá? 1. Você foi no 1. Pronto. Onde que a gente consegue lavar isso, hein? Teto sang playboy cap kadal buntung ini mengajak Paula ke kebun tomat milik ayahnya untuk membersihkan darah di hidungnya. Dan di sini Teto berbohong pada dokter cantik itu kalau dia adalah anak pesuruh. Di perkebunan tomat tersebut, Teto yang mulai terpesona dengan kecantikan Paula mulai nyosor. Tapi sayangnya ditolak oleh sang dokter dan meminta Teto untuk beristirahat saja. Talvez no Rio, né? Keesokan harinya, Teto terbangun karena mendengar klakson mobil yang dibawa oleh sang ayah sebagai hadiah ulang tahunnya. Eu não acredito! Parabéns, filho. Parabéns. Acabou mesada, o resto é com você. Singkat cerita, Teto mengajak Igor menuju kota Rio de Janeiro dan mereka bersepakat untuk bertukar identitas. Nah, ini nih mulai awal dari semua cerita ini. Saat Teto menghadiri pernikahan Katia, Teto baru sadar bahwa ia salah kostum. Lalu dia menukar kostum dengan seorang petugas kebersihan. Di sini Teto bertukar kostum, bermaksud untuk menyamar agar bisa bertemu wanita pujaan hatinya itu. Nah, Paula yang terkejut melihat kehadiran Teto di pesta itu pun akhirnya mengobrol ngaler ngidul. Saat mereka lagi asik-asik ngobrol, datanglah dokter Victor yang menyepelekan dan merendahkan Teto. Di sini, si Victor dibuat terkejut karena Paula yang tidak terima atas perlakuan Victor pada Teto. Paula pun langsung menghampiri Teto dan langsung nyosor beradu mulut dengan Teto. A gente tem que terminar nossa conversa, né? Amigo, a gente tá conversando aqui, dá licença aí. De nada, viu? Esse cara aí tava dando em cima de você, esse idiota. Saat mereka berdua sedang berjalan di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian bertepi. Nah, jadi nyanyi teh suarana goreng dia. Di sini Teto kembali mengarang kehidupan palsunya pada Paula. Si etanya jigana pelajaran mengarangna dapat 10, jago pisan. Essa tua determinação aí, não tenho dúvida que você vai conseguir. Eu tenho que ir. Foi mal. Keesokan paginya di Transco, Teto beserta Igor mendatangi kantor cabang milik ayahnya itu. Dan tanpa sengaja, mereka berdua bertemu dengan Monik yang telah dipecat dari perusahaan tersebut. Dan hal itu membuatnya kesal. Perkenalan karyawan magang pun dimulai. Dan ini adalah Alana, wanita parubaya ini yang akan membantu para karyawan magang di Transco. Karena sesuai perjanjian, Teto dan Igor pun bertukar identitas. Tapi sayangnya Teto yang menjadi Igor malah sering dapat hukuman karena tidak pernah becus dalam mengerjakan tugas. Sedangkan Igor yang menjadi Teto malah sering mendapatkan pujian dari Alana. Teto yang melihat Igor mendapatkan pujian dari Alana merasa kesal dan memutuskan menelpon Monik untuk meminta bantuannya. Singkat cerita, Teto pun sampai di rumah Monik. Tanpa basa-basi, Teto pun menceritakan masalahnya dan meminta bantuan Monik untuk membimbingnya. Tapi Monik meminta bayaran yang cukup tinggi untuk membiayai kehidupan keluarganya. Waduh. Então, eu quero que você me ensine como conseguir a vaga na empresa, assim como você fez. Agora você quer uma professora? Olha, meu tempo é caro. Meu pai cortou minha mesada, eu não quero ter que pedir dinheiro pra ele, sacou? Di hari berikutnya, Teto yang menjadi Igor ini pun berusaha keras sebaik mungkin. Namun sayang seribu sayang, segala daya upaya yang dilakukannya selalu gagal. Jadi saya bertanya-tanya ini, kenapa jadi Igor selalu apes ya? Selain masalah pekerjaan, Teto pun meminta saran soal kencan dengan Paula pada Monik. Nah, saat weekend tiba, Teto dan Paula pun akhirnya berkencan di sebuah klub malam untuk menari bersama.
Hingga akhirnya, saat mereka sedang mengobrol, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Mereka yang akan menghabiskan malam bersama membuat Teto kebingungan dan akhirnya meminta bantuan Igor. Lalu mereka pun menuju tempat yang disiapkan Igor, yaitu sebuah pavilion sederhana milik penjaga apartemen tersebut. Untungnya, pavilion itu memiliki balkon dengan pemandangan yang sangat indah. Seindah hati mereka berdua yang sedang memadu kasih. Halah. Estranha essa sensação. Que sensação. Eu não preciso de mais nada. Pada pagi harinya, Teto pun sangat bersemangat menuju kantor untuk melakukan sebuah presentasi. Namun ide Teto itu ditolak mentah-mentah oleh Alana, karena Alana lebih memilih ide Igor yang berupa maskot Transco. Dikarenakan kedua ide ini cukup bagus, maka diputuskanlah untuk menyerahkan ide tersebut kepada kedua sahabat ini untuk mewujudkan ide-idenya itu. Pada sore hari, Paula tiba-tiba datang menemui Teto. Alana yang mendengar Paula akan bertemu dengan Teto dengan senang hati mengantarkannya. Nah, sembari jalan, Alana pun keceplosan memberitahu tentang Teto menurut versinya, hingga membuat Paula kecewa pada Teto. Tapi Teto sang playboy cap buaya buntung ini dengan mudah melunakkan hati Paula. Sementara itu, saat Igor hendak pulang, Alana meminta imbalan berupa makan malam, dan Igor pun membawanya ke apartemen, serta membuatkannya spaghetti saus tomat. Akan tetapi, di sini, Alana malah menggoda Igor, hingga akhirnya mereka pun bercocok tanam dengan semangat 4-5. Agora eu quero ver o que você sabe. Sementara itu, di lain tempat di waktu yang bersamaan, Teto pun bersemangat untuk bercocok tanam bersama Paula. Cara simples, né? Do interior. Isso é diferente do que eu esperava. Di hari berikutnya, Teto datang terlambat ke kantor, sedangkan Igor sudah terlebih dahulu hadir dan sedang mengerjakan prototipe air mancur. Di sini, Teto sedikit kesal, karena ide air mancur itu adalah idenya, dan Igor yang menuai hasilnya. Pada suatu hari, Teto memberitahu Igor jika ia harus menghadiri pesta kelulusan Paula yang ternyata berbarengan dengan rapat bisnis bersama investor yang diadakan oleh ayahnya. Tapi begitupun Igor dalam masalah, karena Alana tahu kalau Teto akan melakukan rapat bisnis juga. Aduh, jadi rudet ya ceritanya. Lalu mereka berdua pun mencoba memecahkan masalah tersebut. Nah, di malam itu, sesuai dengan rencana yang telah disepakati, mereka memainkan perannya masing-masing. Teto yang sedang menghadiri rapat bersama ayahnya dibuat kelang kabut karena harus menghadiri pula pesta perpisahan sang kekasih yang tak jauh dari hotel tempat mereka rapat. Alhasil, Teto pun harus bolak-balik dan mengharuskannya berganti kostum. Asli nada ieu scene paling greget pisan cik saya mah. Siga nonton warkop. Hingga akhirnya membuat Teto tertabrak sepeda. Paula yang panik langsung menghampiri Teto untuk membantunya. Namun sialnya ketika Teto meminum obat, dia malah meminum minuman yang berisi obat penenang dari Raisa, yang awalnya untuk diberikan pada Victor. Karena Teto yang kalut harus bolak-balik, akhirnya Teto pun datang menghampiri Paula dengan kostum rapatnya. Tetapi bukan Teto sang playboy namanya, kalau nggak banyak akalnya. Dia pun mulai menyanyikan sebuah lagu untuk melamar Paula. Paula, pra você. Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu. Hingga akhirnya dia tidak menyadari kalau Teto menginjak api unggun. Esqueci. Esqueceu o quê, gente? Minha carteira. Namun pada saat Teto ingin berganti pakaian dengan Igor di toilet, tiba-tiba ayah Teto datang dan salah paham karena melihat mereka berdua yang semi buligir, jadi disangka pelangi. Teto yang udah kusut itu pun keluar menemui Paula yang sudah menunggunya di luar. Akan tetapi, ternyata Paula sudah mengetahui semua kebohongan Teto dari seorang wanita yang bernama Ana. Nah loh, ya wanita ini pun sudah pernah tidur dengan Teto dan juga ternyata dia adalah sepupu Katia. Waduh. Oke, kita balik lagi. Di sini Paula marah besar karena merasa telah dibohongi oleh Teto. Namun ketika Teto hendak mengejar Paula, tiba-tiba pada keesokan harinya, Teto yang merasa sudah tidak sepaham lagi dengan sang ayah pun akhirnya pergi dan menumpang di rumah Monique. Lalu Teto pun menemui Paula, berusaha untuk menjelaskan semuanya. Tetapi semua itu sudah terlambat karena Paula sudah memutuskan untuk menjadi sukarelawan di Amazon. Sério? É sério. Parabéns. Obrigada. Vai ser legal.
Hari pengumuman yang dinanti-nanti telah tiba. Monik pun membangunkan Teto yang sedang patah hati untuk menghadiri pengumuman peserta magang. Acara yang diselenggarakan untuk mengumumkan dan pengangkatan sebagai eksekutif junior di Transco. Namun ketika diumumkan hasilnya, ya, mereka berdua berdiri, lalu Teto menyuruh Igor untuk naik podium. Namun yang mengejutkan adalah pernyataan dari Igor. Mas eu não posso aceitar a vaga, porque eu não sou o teto. Esse é o teto. Akhirnya Teto pun meminta maaf atas semua kekacauan yang telah terjadi. Tô aqui pra pedir desculpa pra você, Monique. Essa vaga nunca deveria ter existido. Desculpa pra todos os presentes por toda a confusão que eu causei. Monik dan Alana pun mengejar kedua sahabat itu untuk meminta penjelasan. Dan alhamdulillahnya, kedua wanita itu bisa memahami penjelasan yang diberikan. Tapi yang happy di sini adalah Igor, karena Doi mendapatkan wanita yang juga mencintainya. Namun masalah baru muncul mengenai kepemilikan mobil mewah tersebut. Akhirnya Teto pun mempunyai solusi jitu dengan menjual mobil tersebut dan hasilnya untuk investasi yang akan membuat mereka sukses bersama. Tak terasa 1 tahun telah berlalu. Teto yang berulang tahun mendapatkan kejutan dari semua orang yang ia kenal. Namun kejutan tak berhenti sampai di situ. Oi, Quanto tempo? não é? Ya, Paula datang menemui Teto. Lalu Teto pun menjelaskan semua tentang perusahaannya yang ia rilis bersama Igor dan Monik, serta dibantu oleh Alana yang telah menjadi istri Igor. Teto pun berterima kasih kepada Paula, karena Paula lah Teto akhirnya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, berguna bagi nusa dan bangsa. Paulo, queria te agradecer. Não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse te conhecido. Que isso? Que isso, pai? Foi mal, foi mal. Satisfeita? Ainda não. Dan film pun tamat, diakhiri dengan happy ending. Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama kita berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang kita miliki. Maka bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Dan jangan lupa, berusaha serta tetaplah berdoa. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Petik hikmahnya, buang jeleknya, dan film ini mendapatkan rating 5,8 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.